Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Suara Hati dan Ijaif dan dulur-dulur Radio RKSB dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa kembali berjumpa menemui Anda semua yang, Masya Allah di luaran sana ya kan? Ya. Tak terbatas, zaman digital orang bisa mengakses lewat apapun, waktu juga bebas, mau siang, malam, segala macam, Alhamdulillah. Dan saya jadi ingat episode sebelumnya nih Kang, jadi ketika Allah mengamanahi segala hal ke kita itu harus diimbangi oleh rasa syukur ya. Ketika ada gadget juga gunakan untuk mengakses hal-hal yang baik. Nah, mudah-mudahan salah satu konten yang diakses kita dan mudah-mudahan kita juga tapi istiqomah ya untuk selalu membuat hal-hal konten-konten yang baik-baik. Amin. Baik, dalam kesempatan kali ini dalam Hikmah Petang yang khusus disiarkan di Radio RKSB dan melalui konten Suara Hati dan Ijaif channel YouTube-nya, silahkan di subscribe, like, and share gitu ya. Ini ada kaitan tema-tema yang sebelumnya dengan tema hari ini, Kang. Nah, ini agak menakutkan temanya, Kang. Masya Allah, menakutkan karena hampir setiap orang punya rasa takut, Kang. Pasti. Ya, kalau bicara takut Maya banyak faktor ya, Kang. Contoh keseharian Maya, stres karena masalah himpitan ekonomi. Stres karena masalah keluarga. Punten ya. Zaman sekarang zaman sulit, orang jadi serba takut untuk melangkah. Pertanyaan sederhananya, Kang, kenapa Allah ngasih rasa takut kepada kita? Nah, jadi judul besarnya adalah bagaimana cara melawan rasa takut atau menghadapi rasa takut. Barangkali akan punya dari waktu untuk sharing lah dengan kita kembali. Bangga, Kang Dani, bangga. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. La ilaha illallah malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Amma ba'du. Kang Raka, luar biasa ini lagi. Ini mah tema-temanya teh keseharian kita aja lah. Ngapain juga amanah, dicari-cari, takut kan? gitu ya. Takut. Nah, berkenaan sama takut itu mah sesuatu yang dekat dengan keseharian kita. Kenapa dekat? Ya karena memang itu semua dari Allah. Kita teh sudah takut itu di dalam Islam itu adalah ujian, Kang. Ya, sesuai dengan firman Allah, naudzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwanakum minal khaufi wal ju'i wan naqsi minal amwal wal anfusi was samarat. Sungguh Allah menguji kita dengan sedikit rasa takut. Rasa takut apa? Kekurangan harta gitu ya, kehilangan jiwa dan kehilangan hasil-hasil pekerjaan, buah-buah dari amal kita kehilangan. Tetapi Allah menggarisbawahi bahwa sedikit rasa takut Sedikit rasa takut. Sedikit rasa takut. Jadi yang banyaknya sama siapa atuh kan pertanyaannya begitu. Tapi kadang punten ya Kang ya, polosnya saya ya, maaf ya sahabat. Sedikitnya dari Allah jadi besar. Masalah besarnya kita yang buat besar gitu Kang ya. Nah, kita yang buat besar. Padahal Allah mah sedikit. Nah, dari Allah nama sedikit, kita yang membesar-besarkan. Aduh, gitu, ini sudah memanas di awal ini Kang. Iya, membesar-besarkan rasa takut itu. Jadi kalau kita kembalikan, nah itu kembali lagi kepada keimanan kita Kang, bahwa ternyata rasa takut itu ujian dari Allah. Allah memberikan memang rasa takut, sedikit rasa takut kepada kita itu ya. Dengan atas segala, dan rasa takut itu pasti tidak jauh dari situ Kang. Walanabluwanakum minal khaufi wal ju'i, kelaparannya, wal ju'i wan naqsi minal amwal, kekurangan harta. Ekonomi. Ya, ekonomi ya gitu. Kenapa yang diserang ekonomi tuh Kang? Ya, kita teh memang karena secara pada dasarnya secara biologis ya memang harus kita ini hidup ya, maksudnya hidup dan mati hanya Allah yang menguasai. Tetapi secara biologisnya Allah menciptakan gitu bahwa kita teh harus makan. Harus makan teh harus ada pacabakan. Maksudnya tuh bagaimana kita mencari nafkahnya untuk mendapatkan makanan. Kalau diberi terus saja makanan sama orang juga kucing gitu ya, udah nggak enak juga gitu ya. Kita teh pengen berekspresi, kita teh pengen punya profesi gitu. Jadi ya intinya makanya ekonomi itu menjadi sesuatu
yang dianggap penting. Padahal sekalipun seekor burung ya Kang yang terbang di pagi hari gitu dan kembali terbang di pagi hari dalam keadaan perut lapar, pulang kembali ke sarangnya di sore hari dalam keadaan kenyang. Dari mana itu rezekinya? Allah yang menjaminnya gitu. Jadi kita kalau misalnya yakin kepada itu dan takutlah hanya kepada Allah Kang. Gitu. Jadi karena rasa takut itu memang dari Allah gitu. Allah yang menyisipkan rasa takut ke dalam hati kita gitu. Sampai sedikit saja. Nah, takut yang lebih takutnya kepada siapa? Kepada Allah. Allah tidak Kang memberikan rahmatnya kepada kita. Allah tidak memberikan ridhonya kepada kita atas segala usaha-usaha kita gitu ya, mencari nafkah, mencari teman, mencari relasi, mencari istri, mencari apapun yang kita cari. Nah, Allah tidak memberikannya, Allah tidak memberikannya tetapi dengan cara yang sulit gitu misalnya ya Kang, kita harus berusaha lebih keras, sementara orang lain hanya bicara 2 kata sudah dapat 2 juta gitu ya. Kita hanya siapa itu 200.000 kata, anggar 200.000 siapa gitu. Itu kan? Ya nggak tahu, ada lah pasti. Sekarang mah kan buzzer. Akang mah banyak yang ditutupin buka aja. Sekarang mah misalnya buzzer itu kan gitu Kang, ya? satu kalimat aja gitu ya, satu isu saja, dapat 50 juta gitu ya, buzzer itu kan luar biasa. Padahal dia tidak pergi kemana-mana, hanya di balik komputer saja gitu, dapat uang gitu. Sementara orang lain yang tukang batu, dari subuh pergi hanya dapat 250.000 hari itu misalnya Kang. Nah itu semua ya di luar konteks rasa takut itu, bahwa itulah yang semuanya dijamin Allah gitu Kang. Makanya kalau kita takut sama Allah, bagaimana takutnya? Ada berbagai macam rasa takut Kang. Nah, rasa takut, misalnya yang dimaksud sama Kang Raka, rasa takut yang mana nih? Ya, ini kan gitu belum saya buka semua, Kak. Baru gitu. satu-satu. Ya. Kalau Kang mau buka duluan, mangga. Rasa takut misalnya, Kang. Beberapa di antaranya adalah misalnya takutnya yang sifatnya tabi'i itu yang tabiat aja, yang ada di dalam diri kita, yang sekedar saja takutnya. Misalnya, Kang, aduh, saya misalnya punya salah sama Kang Raka, udah mah badannya badak gitu, ya pasti nanti kalau marah juga saya siun dipukul gitu ya. Padahal kalau ngomong halus kan, ya, sekali kepret juga dengan tangan sebesar Kang Raka misalnya gitu ya. Itu takut yang maksudnya tapi yang wajar saja, maksudnya takut yang ada di dalam diri kita, yang biasa aja memang takut misalnya, gua mah takut di ruangan yang gelap. Sanes takut sieun kunaon-kunaon, sieun ti bebeledog, sieun ti bentur, nggak bisa ngeliatan jalannya, nanti takut kesandung apa gitu misalnya ya. Atau takut misalnya pergi ke satu jalan gitu misalnya di jam-jam tertentu, takut ada begal misalnya. Yaitu hal-hal takut yang wajar. Manusiawi gitu yang ada di dalam diri kita gitu. Nah, ada juga takut yang takut Kang, misalnya menghadapi ujian hidup atau Kang? Iya, takut maksiat gitu ya. Ya, takut maksiat itu apa ya? Takut misalnya kita ini melakukan kesalahan, segala sesuatu gitu, kesalahan ya yang di ini sampai mengarahkan kita kepada kemaksiatan. Misalnya Kang, sama bosnya gitu misalnya, nih minum lo, kalau nggak minum Homer, kalau nggak minum gua nggak akan gaji lo di ini. Wah, padahal gaji teman hak kita. Wah, bonus lu nggak akan gua. Syarat, iya, bonus lu nggak akan gua keluarin kalau lu nggak minum nih, minum dulu gitu misalnya. Nah, gitu. Aduh, dah kusieun teh ya atas bonus yang tidak keluar ya, kepaksa minum bonus minum Homer gitu. Terus ada lagi kasus, Kang? Ya. Ada lagi kasus? Ya. Ayo tembak. Ayo tembak. Itu nggak tahu kasus yang mana itu kan. Ayo mau sekopor nggak duit, tembak katanya gitu kan. Nah, itu maksiat Kang, sampai takut kepada atasan gitu yang kira-kiranya ya mengarahkan kita kepada kemaksiatan gitu. Ada juga takut ibadah gitu Kang. Ibadah takut gitu ya. Kenapa harus takut ibadah? Ibadah itu kan kepada ini kan, takutnya itu penghambaan diri kita gitu ya, menyerahkan diri kita kepada segala urusan
urusan kita hanya kepada Allah gitu. Tetapi ada juga takut yang tercela gitu Kang. Kalau misalnya kita itu takut yang berlebihan sama Allah gitu, melakukan segala sesuatu hal ibadah yang dianggap ibadah tidak sesuai dengan sunnah gitu. Sampai akhirnya kita pada kesimpulan, gua mau udah ibadah disusup ti isuk sampai ka peuting geuningan kieu-kieu we, sampai akhirnya dia berputus asa dari rahmat Allah gitu. Nah, itu takut dalam ibadah gitu di ininya. Dan ada takut juga yang sifatnya takut ujung-ujungnya sir di dalam takut yang tersimpan di dalam hati yang nggak kelihatan gitu ya. Takut apa? Misalnya jangan lewat ke pohon besar itu, sok air gugulantungan gitu ya, taunya Tarzan gitu. Ya gitu ya, jangan jam segini. Atau misalnya kalau hari Rabu jangan pakai baju hijau, nanti disangka Gojek. Ya, ini Gojek lagi. Ya, kolor hijau tuh kan itu mah. Ya, gitu misalnya gitu. Ya. Misalnya ada kolor hijau, naon gitu. Nah, hal-hal atau misalnya nih takut kepada keris misalnya Kang nya pan sok aya kada ngapung naon segala rupi, atau takut kepada hal yang kira-kiranya menjurus kepada syirik gitu ya, syirik besar, mempercayai segala sesuatu itu punya kekuatan gitu. Nah, padahal kekuatan itu hanya milik Allah, padahal yang harus kita takuti itu hanya Allah gitu. Dan itu rasa takut. Nah, dari keempat rasa takut itu rasa takut yang mana? Tentu saja kita paketkan aja lah ya Kang. Paketkan aja. Dan saya mah nggak pernah dibuat nggak pernah dipilah-pilah kan. Biar Akang mau menjawab semua. Ya tadi kan berarti kalau dari semua penjelasan yang Akang sampaikan barusan ya. Ini kalau Islam mengkategorikan takut tuh berapa? Iya, Islam. Ada nggak sih kategori takut? Kategori takut gitu kalau ya. Kalau merujuk ke ayat yang tadi Akang bacakan di awal itu? Ya, betul. Nah, di dalam Islam Kang ada istilah khauf dan roja. Khauf dan roja. Iya, takut dan harap. Dan itu hanya kepada siapa? Takut dan harap itu hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada selain Allah gitu ya. Dan itu mah sudah tertanam di dalam diri orang-orang beriman. Rasa takut itu hanya takut kepada Allah. Rasulullah Muhammad SAW dalam sebuah hadisnya Kang bersabda, akulah orang yang paling takut kepada Allah dan paling bertakwa kepada Allah. Jadi kalau misalnya mengacu kepada itu Kang, ternyata gening rasa takut itu ada di dalam diri manusia. Tetapi Rasulullah ingin mencontohkan takut itu kepada siapa? Takutlah hanya kepada Allah. Itu jadi sesuai khauf dan rojanya itu, dan berharap pun jangan berharap sama makhluk gitu. Jadi berharap sama makhluk misalnya, kalau gua nggak datang jam, kalau gua telat nih, bisa takut atasan gua marah gitu ya. Dan nanti harapannya dia bisa menggugurkan harapan gua menjadi employee of the month gitu, karena bonus employee of the month pergi ke Turki liburan gitu Kang. Nah, dia berharapnya sama bosnya, bukan rasa takutnya itu bukannya bismillahirrahmanirrahim, saya bangun subuh ikhlas ridho karena Allah Ta'ala. Untuk apa? Untuk saya pergi beribadah, bekerja karena Allah Ta'ala. Untuk apa? Adapun nanti bonus apa segala macam, itu mah bonus dari karena ketaatan dia kepada Allah gitu, karena dia sudah memegang janjinya. Kantor mensyaratkan pergi nyampe jam setengah 8. Kantor mentargetkan harus dapat 500 juta sebulan, dapat dia usahakan. Kalaupun tidak nyampe, itu mah tata cara Allah bagaimana cara mencapainya itu gitu. Tetapi yang paling penting adalah segala sesuatu tergantung niatnya Kang. Jadi kalau misalnya kita meniatkan segala sesuatu itu takut karena Allah dan berharap hanya kepada Allah, maka segala sesuatu yang kita kerjakan juga sudah ringan saja Kang. Ya, makanya Allah mah kan tadi seimbang ya Kang, memberikan rasa takut dan membuka harapan. Ya, artinya kalau kita punya rasa takut, ini barangkali nih Kang, saya. Kalau kita memiliki rasa takut, berarti ada harapan. Allah memberikan pertolongan. Karena memang faktanya Allah memberikan rasa takut meskipun kecil. Ya cuman kita aja yang besar-besarkan. Tapi kieu Kang. Ini kasus ini ya. Ya betul Kang dak. Ya kenapa tuh ya? Ya tadi saya bingung tidak bermaksud salah kan. Bos lebih menakutkan ketimbang Allahnya. Walau Kang saya mah istighfar ini ya. Istri lebih menakutkan ketimbang Allah kan?
Ya. Preman lebih menakutkan ketimbang Allah. Iya, iya. Apalagi ya calon pacar, calon istri lebih kejam ketimbang, lebih menakutkan ketimbang Allah. Lebih takut. Hampir semua hal-hal yang sifatnya duniawi. Iya. Itu kadang kita membuat takut. Iya, takut. Tapi tadi akan menyebutkan takut mah harus karena Allah. Iya. Takut mah berbuat maksiat. Allah. Iya. Ya. Kayaknya udah langka itu. Ya, udah langka. Sekarang coba begini kan. Iya. Ya, kenapa itu si tadi yang kita lebih takuti adalah bos? Kenapa yang lebih kita takuti calon istri atau istri? Kenapa yang lebih kita takuti adalah makhluk? Nah, kembalikan lagi perilaku kita, hubungan kita sama Allah bagaimana? Wah, iya. Kalau hubungan kita sama Allah baik-baik saja, kalau hubungan kita sama kita dekat-dekat aja, Kang, kita hanya melakukan segala sesuatunya sama Allah. Yang gitu besok coba. Kalau siapapun yang mengalami, punten, perbaiki hubungan sama Allah dan rasakan kalau tadi ada kasus-kasus seperti Kang Raka seperti itu, rasakan kemudian akibatnya ya. Tapi perbaiki dulu hubungan kita sama Allah. Masih terjadikah rasa takut itu, istri lebih menakutkan? Coba aja. Misalnya Kang, kunaon istri teh jadi pikasieun ya jaga ini. Kamu mah nggak pernah diangkat telepon teh. Aku nelpon gitu. Jadi apalagi sekarang mah kan video call-nya. Waduh. Awas kamu kalau kamu pergi keluar rumah nggak pernah ngangkat telepon aku gitu misalnya ya. Fakta, ini mah fakta. Waduh. Awas gitu. Pulang tidur di kloset gitunya, pulang tidur di sofa. Nggak akan diberi nanti sama mah. bantal guling sana. Nah, gitu. Misalnya, aduh jadi sion, jadi kepaksa gitu. Wah, nggak bisa ini juga sampai akhirnya ngebohong gitu apa. Tetapi bagaimana coba kalau begini kasusnya? Nggak keangkat, terus ditelepon balik sama kita. Sayang punten, tadi aku nggak sempat ngangkat telepon. Aku lagi sholat maghrib dulu. Ini solusi. Ya, aku lagi sholat maghrib dulu punten. Masa sholat maghrib jam 7:05 kamu teh ngaco aja? Iya, tadi aku di meeting sampai kepaksain gitu. Coba kalau tadi kamu pas lagi meeting, kan kamu tahu aku tadi ada jadwal meeting. Dan kamu tahu bahwa meeting itu sampai jam 6:30. Nelpon jam 7:05 gitu misalnya. Kenapa buat menelpon jam 7? Coba nelponnya jam 6:30. Tadi meetingnya juga masih berlangsung dengan red ya gitunya. Nah, tapi itu mah alasannya seperti itu misalnya. Oh, istri teh meureun ningali. Oh, apakah dia akan membantah? Apakah dia akan berkata, kamu mah lebih mentingin Allah ya daripada istri kamu? Sok itu mah. Jarang. Segala-gala casing ada yang menghujat begitu. Seolah-olah lebih mementingkan Allah ketimbang dia. Jarang kan? Gitu. Diem malah istri itu. Diem. Makanya Kang, jadi misalnya istri nih ada penghasilan gini segala macam gitu. Wah, gitu. Nah, terus pulang. Mana bonus kamu teh? Kan aku teh kemarin pengen tas yang merek anu teh ya. Hermes teh, Prada teh, naon teh. Kenapa merek bonus Herpes kamu? Mana duit bonus kamu yang kemarin? Yang gini. Jadi ini mah punten ya, kamu harus dengan legowo. Aku teh sudah pergi ke toko Kak, yang hari itu teh di pintu toko ya, ada yang minta-minta, ada yang ngajuin proposal ke aku teh. Dia ngeliatin ada masjid yang harus direnovasi di daerah ini kayak ini, melihat dia liatin foto-foto anak-anak yang ininya, dia teh mengkonfirmasi ke aku sampai diteleponin ustadznya ini kalau misalnya masjid itu tidak direnovasi rubuh dan anak-anak itu tidak akan punya lagi yang tempat belajar. Jadi aku teh sodakohin itu uang bonus teh ke jadi punten aja aku ya, insya Allah aku janji lagi bonus bulan depan masuk ya ini. Beneran kamu mah enak aja, lebih penting masjid dan nomor gitu mau nyegak gitu mau gitu ya. Kalau kamu nggak percaya, yuk yang ini juga aku dikasih nomor teleponnya nih, yuk kita lihat sama-sama yuk bagaimana nanti pembangunan masjid atau pembangunan si tempat yatim piatu itu bagaimana. Sing sabar ya sayang di ini, dah aku teh bukan nggak pengen beliin kamu tas. Ya udah atuh, paling juga ya udah atuh, insya Allah barokah. Semangkal-mangkalnya istri kalau memang semua alasannya karena Allah, apalagi bukti ya. Iya.
Dia nggak akan terlalu. Sok aja cobain, makanya perbaiki dulu hubungan sama Allah, sok baru banding-bandingkan rasa takut siapa yang lebih ditakuti. Ya ini kalau bicara rasa takut di dalam rumah karena faktor istri yang galak, misalkan. Tentu kan tidak semua istri galak, ya kan? Nah kalau konteks di kantor, nanti protes kan ibu-ibu kan, nanti protes ibu-ibu bawa bendera nanti. Enggak ada, itu mah buat alasan, kitanya sendiri yang membesar-besarkan rasa takut itu. Tapi pertanyaannya ketika misalkan di kantor gitu. Kita telat datang, jam kantor jam 8, kita datang setengah 10, ya kan? Mau bicara karena Allah, Kang macet karena Allah, kan nggak gitu juga ya kan? Nggak begitu juga. Ya betul. Artinya kan gini, jujur apa adanya. Betul. Jangan takut kalau memang faktanya ada sesuatu hal, sampaikan. Betul. Ungkapkan. Betul. Dan kejujuran itu kan diperintahkan Allah. Jadi katakan Rasulullah bersabda, katakanlah kebaikan itu, kebenaran itu walau pahit gitu ya. Jadi sampaikan saja kebenarannya. Kalaupun itu alasannya karena macet ini itu, ya kan bisa pergi lebih pagi. Kalau misalnya tidak bisa lebih pagi, akui saja kesalahan. Insya Allah besok saya tidak akan mengulangi ini. Saya akan berangkat lebih pagi lagi karena ternyata jalan yang saya tempuh itu jam sekian itu macetnya luar biasa gitu. Oke Kang, ini rada naik sedikit kasusnya. Ya. Kalau kita bicara di rumah terus, maka bisa pajakan ini faktanya Raka. Padahal istri saya tidak begitu juga. Nanti kuking saya teleponnya. Oke Kang, begini. Sedikit lupa ini. Oke, jadi gini, Kang, kalau misalkan ada kasus ya, ini personal menghadapi lagi diuji rasa takut yang besar. Katakanlah klasik Kang, ujiannya ekonomi. Kan tadi disinggung dalam ayat tadi. Jadi Allah mau menguji dari mulai faktor tadi kan, urusan perut gitu ya. Betul. Nah, ketika urusan perut ini diuji gitu ya. Kayak ini datangnya dari Allah. Berarti orang kudu jujur ke Allah gitu bicara. Sampaikan aja. Tapi sebelum itu, qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu ini datangnya dari Allah. Terima dulu. Dan kita akan kembali kepada Allah. Ya Allah, abdi nampi kelaparan ini karena Allah kesulitan ini gitu ya, kehilangan jiwa ini. Kita mah umumnya innalillahi wa inna ilaihi raji'un itu kalau ada orang yang meninggal. Betul, salah satunya adalah kehilangan jiwa orang yang meninggal. Tetapi wal anfusi was samarat wa naqsim minal amwal gitu, kekurangan harta, kehilangan jiwa gitu ya, kehilangan hasil pekerjaan secara ekonomi misalnya sedang disempitkan, itu pun innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita pede aja, semua ini dari Allah gitu. Allah sedang memberikan kesempitan kepada kita dan Allah memberikan obatnya, memberikan doanya, memberikan solusinya. So katakan dulu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baru ya Allah, dan Allah menjanjikan bahwa itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk gitu ya. Nah, petunjuknya sekarang minta sama Allah. Ya Allah, abdi nampi segala sesuatu kesempitan ini, berikan aku petunjuk, sempurnakan petunjuknya ya Allah. Berikan rahmatmu kepadaku, sempurnakan petunjuk bagi segala urusanku. Urusan untuk apa? Untuk aku bisa lebih sejahtera, untuk aku bisa lebih mudah mendapatkan rezeki, untuk aku bisa lebih mudah menafkahi keluarga gitu, segala rupi. Dan kuncinya yaitu adalah sobri wassolah, sabar dan sholat gitu. Ini kalau itunya sudah kita lalui, perhatikan apa yang terjadi. Tetapi kalau itu perintah-perintah Allah itu belum kita penuhi, ya sok selamat menikmati segala kesulitan itu gitu Kang. Oke Kang. Dasarnya saya jadi host Kang. Jadi seolah contoh kasus, studi kasus yang disampaikan ya. Gak apa-apa, bagus. Bukan berarti saya mencari-cari masalah kan. Dan pinginan mah nggak ada masalah tapi kan karena memang faktanya tema ini juga berawal dari sebuah masalah. Oke, nggak apa-apa. Tadi Kang, ketika semuanya kita sudah pasrahkan ke Allah gitu ya. Cerita ke Allah jujur, ya punten ya Allah gitu. Saya teh lapar, saya kembalikan semua kepadamu ya Allah. Berikan aku nasi, berikan aku rezeki misalkan. Kan kadang-kala jawaban Allah itu tidak kontannya kan, bukan seuzon. Betul. Ujung-ujungnya makang tetepnya lompatnya ke tetangga misalkan. Misalkan ke tetangga itu bisa sahabat, bisa tetangga beneran, bisa keluarga. Ujungnya ikhtiar minta tolong. Nah, itu gimana Kang konteksnya? Dan itu bukankah itu solusi? Masih mending punya tetangga kene yang bisa dimintai tolong. Coba kalau hidup di mana, di tengah leuweung, di mana yang tidak ada tetangga, sok mau minta tolong sama siapa? Sama maung
dikerekep ya. Itu kan pertolongan Allah juga, didekatkan sama tetangga yang baik. Itu jawaban Allah mungkin, Kang. Ya, bisa aja tetangga itu tetangga nu judes, tetangga nu pedit. Tetapi kenapa didekatkan sama tetangga yang untuk menguji siapa di antara kalian, antara Anda dan tetangga itu siapa yang paling baik amalnya. Sekarang ke dalam kesempitan gitunya tidak akan selamanya sempit, Kang. Dalam kesempitan, aduh iya mah saya teh izin atau minta tolong sama tetangga ya, tetapi apunten iya mas, iya teh aya beas-beas acan biasa nambut 3 liter mah gitu misalnya. Nah atos gitu, saya teh terus usaha kaditu kadieu. Tetangga teh geningan, Masya Allah atuh. Dan tetangga yang baik kan akan dia kenyang makan kalau tetangganya itu. Ya orang beriman tidak akan berlaku seperti itu. Kalau ada tetangganya yang lapar, justru malah dia mah kalau masak opor cenanya dan kecium sama tetangganya beri walaupun kuahnya. Maksudnya teh tongan kuah na hungkul. Jadi artinya teh tongan kuah na hungkul itu maya berikan dengan isinya. Kalau ada opor. Artinya teh dia sebetulnya hanya masak kuah opor saja sebetulnya. Bukan hasil kita ada daging, ada ayam, ada telur gitu. Berikan tetanggamu walaupun hanya kuahnya. Artinya tuh bukan kita masak segala lengkap, kuahnya diberikan ke itu, bukan begitu artinya. Tetapi kalau misalnya pun kita hanya memasak, sebenarnya kita juga hanya masak kuah opor sebetulnya, Kang. Dengan kaldu gitu-gitu, nggak ada bukurnya gitu ya, nggak ada dagingnya, nggak ada apanya. Nah, meskipun begitu, kirimkan gitu ya, walaupun hanya kuahnya gitu. Oke, artinya tadi ketika Allah memberikan rasa takut, jawabannya adalah membuka harapan. Harapan tuh ya kembalikan kepada ya minta kepada Allah. Nah, ketika harapan itu kita minta kepada Allah, harapan jawaban ya kan, Allah akan menggerakkan barangkali diri kita dan orang-orang terdekat dengan kita untuk tadi datangnya pertolongan Allah. Dari mana aja pertolongannya maka? Gitu ya. Dari mana aja, bukan dari tetangga, mungkin. Tiba-tiba orang yang jauh, entah ada di belahan dunia mana, di Jerman kayak tiba-tiba dapat telepon, halo, sorry, ini masih nomornya Kang Raka nggak ini? Oh ya, Kang Raka teh tadinya juga nggak mau ngangkat, plus 113 68 nomor mana ya? Teh 081 ya. Tapi ku penasaran Kang Raka teh ngangkat aja, halo. Auf Wiedersehen, cenah di ditu tehnya ada orang Jerman. Auf Wiedersehen, ya apa saya mau tanya ini bener nomornya Kang Raka masih. Oh iya Kang Raka, ini siapa ini? Abdul, Kang. Abdul mana? Abdul, teman kecil. Abdul Hitler. Ya, Abdul Hitler gitu ya, Kang. Abdul Hitler, cenah ini teman kecil. Abdul, Kang Raka juga udah lupa, Kang. Abdul mana? Pokoknya saya ingat, sorry, saya cepet-cepetnya. Saya ini nelpon dari Jerman, Kang Raka. Saya tuh gak tahu tiba-tiba inget Kang Raka, gini-gini. Karena ada satu momen Kang Raka waktu itu teh, sendal saya palit di walungan, Kang. Kang Raka teh sampai nyebur ngambilin sandal jepit saya aja, padahal saya juga kalau misalnya tetapi itu teh berkesan buat saya, Kang, gara-gara sandal jepit waktu Alit 35 tahun yang lalu dia sudah sukses di Jerman, tiba-tiba nelpon Kang Raka, maaf ini saya pengen nanya nomor rekening Kang Raka. Saya ada sedikit rezeki, jangan anggap apa-apa ya Kang Raka, ini mah hanya sebagai ucapan terima kasih. Mohon maaf saya baru 35 tahun kemudian saya nelpon gini-gini. Tapi Kang Raka misalnya Kang, atau dari manapun lah skenarionya seperti apapun, ujung-ujung gorolong weh. Ya sakedik, mun sakedingan kangen 2.500 euro. Sakedik ya. 2.500. Berjing setting sana. 2.500 euro, Pak. Di euro tapi euro, Pak. Gitu. 2.500 euro di ujug-ujug gebro weh. Kunaon eta teh ku ketaatan, Kang. Ku ketaatan, ku kesabaran. Jadi kita teh terkadang suka komplainnya gini aja terus hirup susah gini. Tetapi diminta takwa sama Allah, sok minta pertolongan sama aku sama Allah di ini SKB-nya gitu. Kedah kieu alim, tapi hoyong hirup senang, tapi hoyong ewe pertolongan, tapi hoyong dilimpahkeun rezeki we teras gitu. Terkadang hal-hal seperti itu, Kang, jadi ngagugulu rasa takut aja terus.
Wah, takut ini, takut itu, takut ini. Padahal takut mah hanya sama Allah. Takut kenapa? Takut kalau kita teh jauh dari Allah. Takut kalau kita teh tidak menunaikan segala sesuatu yang diperintahkan Allah. Takut kalau kita teh tidak menghindari segala sesuatu yang dilarang oleh Allah gitu, Kang. Kalau misalnya takutnya seperti itu, sok rasakan akibatnya. Apakah kita kekurangan? Apakah kita masih takut sama atasan? Apakah kita masih takut sama istri? Apakah kita masih takut kehilangan harapan gitu ya, kehilangan kesempatan? Insya Allah, Kang. Coba sahabat Suara Hati, di sekitar Anda masih ada nggak orang yang takut untuk berbuat maksiat? Masih ada nggak orang yang takut untuk berbuat dosa? Kalau masih ada, itu kawan Anda berarti ya. Dan kawan kita semua. Oke, Kang, kita akan break dulu sesaat, Kang. Ini ada pertanyaan yang harus Kang bantu carikan solusinya, Kang. Mudah-mudahan ada solusi. Jadi begini, kalau memang kan Allah tuh Maha Pemurah ya. Allah tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Leres. Jauh dari sieun, Kang. Kalau bahasa Indonesianya, Allah tuh jauh dari kesan ditakuti. Karena kan Allah tuh Maha Pemurah, Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Pengampun. Tapi memberi rasa takut. Jadi kalau takutnya sama Allah tuh harus takut yang seperti apa tadi, kan? Mungkin bisa dikuatkan lagi, kan? Jangan sampai salah persepsi. Kalau Allah ditakuti, kenapa Allah menghidupkan kita segala macam? Oke, jawabannya nanti selepas yang satu ini. Jangan kemana-mana. Bismillah.